Halo, selamat buat Milanisti yang mengalahkan tim AS Roma, tim gua dengan skor 2-1. Dan banyak yang mention gua, "Bang, kapan nih bahas Roma kalah?" Enggak, Bang, kapan bahas Roma kalah? Nah, ini nih, jam 6.30. Nih hari apa ya? Hari Senin. Gua langsung bikin video ini sebelum gua live di DPI nanti jam 8. Nah, jadi sesuai dengan janji gua di DPI berapa hari lalu, gua mau ngasih 2 gelas. 2 gelas ini dari Euro 2016 dan dari Piala Dunia 2018. 2 gelas ini langka, lu cari di mana-mana nggak akan ada, karena memang gua ambil ketika gua liputan dan juga nonton di Perancis dan juga di Rusia. Ini buat Milanisti. Nah, tapi satu untuk Romanisti, gue juga nggak mau lupakan kalian, karena lu udah banyak support gue juga, ngasih dukungan di kolom komentar. Gue juga mau ngasih 1 gelas juga, ya, dari Euro 2016 yang langka. Ya, gue nggak tahu yang mana ya, pokoknya gelas yang nanti agak gua insert lah, kurang lebih gambarnya. Buat Romanisti 1, jadi buat Milanisti 2, janji gue penuhi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tapi ada syaratnya. Syaratnya gampang, lu yang penting kasih komen di bawah ini, ya, kasih komen lu bilang gue sebagai Milanisti dan kasih alasan kenapa gue milih lu, 2 orang dari Milanisti dan 1 dari AS Roma, Romanisti, yang akan dapat gue kirim gelas itu kemanapun lu, alamat lu berada. Nah, itu janji gue yang akan gue tepati. Dan yang kedua, gue sedikit mau mengulas mengenai pertandingan semalam, ya, sebelum gue siaran. Jadi gue mau mengatakan tidak ada alasan, nggak ada alasan bagi Roma untuk cari excuse. Gue bukanlah tipikal orang yang cari-cari kesalahan, wah wasitnya begini, wasitnya nggak ada. Kalaupun ada itu, secara permainan mesti diakui Milan di atas Roma semalam. Ya, ini dia nih, ini pas banget nih. Ini Biancheroknya udah umur 40 tahun tapi masih top chair juga. 1 gol dari free kick, 1 dari penalti, ya. Jadi 2 dari set piece, ya. Dan Roma sudah sempat bermain dengan 10 orang. Sempat mendapatkan 1 gol, tapi memang gue harus akui Tatarusanu ini nggak tahu deh, mungkin dikasih Viagra banyak kali sama si Pioli, ya. Tampil sangat luar biasa dan membuktikan underestimate orang ke dia bahwa dia akan menjadi sasaran empuk dari lawan-lawan, terutama dari Roma. Nah, terus kemudian juga kalau kita lihat dari Roma dulu deh, gue mau bahas, ya. Itu dari Milan kan udah, emang Milan tampil sangat luar biasa, dan ketika pun mereka Theo Hernandez keluar, nah ini sebenarnya Theo Hernandez ini datang memberikan perbedaan. Ya, ketika dia datang, kelihatan lini serang mereka dari support dari lini kedua juga lebih bagus, tapi dia menjadi menjadi 2 sisi mata uang juga. Ya, dikeluarkan wasit, gue lupa menit berapa, mungkin 70-an, 60-an, sekitar 70-an lah. Kemudian ada angin berbalik ke Roma, mereka nyerang habis-habisan, tapi nah di sini dia. Keadaan ini membuat atau menunjukkan ada kelemahan dari AS Roma, yaitu finishing. Ya, luar biasa Roma menguasai pertandingan, menguasai ball position, menekan dari berbagai sisi, terutama dari sisi kanan, ya. Jadi kirinya Roma, Zaniolo juga berapa kali menusuk dari kanan masuk ke tengah, tapi finishingnya nggak El Shaarawy lah, nggak si Tammy Abraham lah, apalagi Tammy Abraham parah banget semalam. Kemudian juga Zaniolo juga begitu. Ini mentah semua, cuman 1 yang akhirnya bisa gol, ya. Dan itu tidak membantu dari kekalahan AS Roma, gitu. Jadi menurut gue memang Milan ini luar biasa. Jadi kemenangan taktik, kemenangan semangat juga. Jadi jangan salah nilai, ya, kalau gue menilai, menganalisa bahwa Milan ini memang punya semangat yang sangat luar biasa. Itu semalam ditunjukkan ketika mereka tertekan, mereka bisa menahan gempuran para pemain AS Roma. Dan Tatarusanu itu yang gue bilang tampil sangat luar biasa, sangat hebat. Dan menurut gue, oh iya, sama satu juga Simon Kjaer. Ini juga ada 1 tandukan, gue lupa, pemain Roma yang dihalau dengan kepalanya. Jadi memang Simon Kjaer, Tatarusanu, menurut gue justru man of the match, ya. Ibra, iya, emang 2 gol, tapi 2 pemainnya sangat luar biasa. Dan satu lagi Frank Kessie, ya, kalau lu lihat ketika Roma mendapatkan keuntungan 1 pemain, ada tekanan-tekanan terutama dari daerah Zaniolo, ya, dari daerah kirinya Milan. Ini Frank Kessie ini benar-benar membantu membackup pertahanan Milan ini luar biasa. Kalau lu lihat berkali-kali Frank Kessie itu nggak ngasih ruang buat Zaniolo untuk melepaskan umpan ke tengah. Ya, ada 1-2 kali lewat, tapi ya itu tadi tetap kena bentengnya Milan, ya, Simon Kjaer ataupun juga
Tatarusanu gitu. Jadi ya gue nggak bisa ngebayangin kalau nanti Maignan main, kemudian juga full tim. Ini Milan memang sangat luar biasa ya. Nah, balik lagi ke Roma, tadi gue udah ulas, ada masalah finishing. Kemudian juga, nah satu kesalahan individu menurut gue ini banyak kesalahan individu ini banyak dilakukan AS Roma. Salah satunya Rui Patricio. Free kick pertama gol dari Ibrahimovic. Menurut gue gini, Ibrahimovic itu adalah pemain atau penendang yang punya power. Ya, curve-nya nggak terlalu bagus, tapi powernya yang lebih utama. Tapi kalau lu lihat, ketika proses free kick itu justru pagar hidupnya cuma 4 atau 5 gitu. Padahal jaraknya deket banget gitu. Dan gini, kalau lu punya penendang lawan itu adalah penendang yang punya power, berarti yang lu antisipasi adalah kiri dan kanan. Ya kan, karena dia akan menendang cenderung di bawah tapi kenceng. Tapi kalau penendang itu cenderung curve seperti Beckham mungkin, atau mungkin kalau lu tahu dulu namanya Marcus Assunção dari pemain Roma, lu akan jaga mungkin bagian atasnya karena dia bisa melengkung. Nah, ini enggak, pagarnya cuma 5 dan akhirnya dimanfaatkan sama Ibrahimovic dengan melakukan tendangan langsung ke kirinya si Rui Patricio, dan Rui Patricio kaget karena memang powernya sangat luar biasa. Itu kesalahan individu dari Rui Patricio. Kemudian juga kapasitas pemain, ini gue juga mensoroti. Sisi kiri ini Matias Vinha benar-benar kartu mati banget, dan benar-benar Roma butuh secepatnya Spinazzola yang kabarnya sudah mulai tahap traumatic recovery. Jadi mungkin sebulan lagi paling lama sudah bisa kembali. Nah, ini kalau kembali mudah-mudahan in time Roma bisa bangkit lagi. Tapi setidaknya Roma saat ini ada di peringkat keempat untuk sementara waktu, tapi belum aman karena nilainya sama dengan posisi Atalanta kalau nggak salah di bawahnya. Nah, itu video gue dari kali ini video tercepat dan tersingkat mungkin yang gue bikin. Gue akan langsung upload, jadi supaya ketika lu nonton DPI, video ini udah tayang, dan langsung tinggalin komen di bawah. Sebagai Milanisti 2 orang, dari Roma 1 orang, gue akan pilih yang memberikan komen terbaik, mengapa lu berhak atau yang merasa paling layak untuk mendapatkan gelas unik dari gue yang gak akan mendapatkan di mana-mana. Nah, itu aja video dari gue. Sekali lagi gue mau bilang selamat buat Milanisti yang sudah menang dari AS Roma. Ya, semoga lu bisa Scudetto lah setelah terakhir berapa? 2013 ya. Kalau Roma cukup 4 besar mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih udah nonton video gue. Kita jumpa lagi di video gue yang lainnya, dan seperti biasa gue selalu bilang ke lu, jaga kesehatan, salam sehat selalu, ciao.